Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Tajudin, NIM 173040023, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Estimasi Biaya Proyek Pengembangan Perangkat Lunak. Yang pertama, pendahuluan. Dalam latar belakang ini, proyek fisik seperti pembangunan jalan atau yang lainnya, estimasi biaya dapat dilakukan dengan lebih nyata, karena semua komponen proyek dapat diestimasi dengan perkiraan secara fisik. Dalam proyek software, estimasi biaya mempunyai kesulitan tersendiri karena karakteristik software yang lain dengan proyek fisik. Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi dalam estimasi proyek software sangat berkaitan dengan sifat alami software, khususnya kompleksitas dan invisibilitas. Selain itu, pengembangan software merupakan kegiatan yang lebih banyak dilakukan secara intensif oleh manusia sehingga tidak dapat diperlakukan secara mekanis murni. Selain kesulitan di atas, masih banyak lagi yang lainnya antara lain. Satu, novel application of software, artinya dalam rekayasa proyek tradisional. Yang kedua, changing teknologi, untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, lack of homogeneity of project experience, untuk mendapatkan estimasi proyek yang efektif. Estimasi biaya dan usaha proyek merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya dalam mencapai tujuan dan sasaran dari proyek, sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan target yang dikehendaki. Yang kedua, analisis. Yang pertama, metrik software. Metrik proyek digunakan oleh manajer proyek dan tim pengembang untuk dapat beradaptasi dengan alur kerja dan aktivitas-aktivitas yang bersifat teknis. Metrik proyek ini pertama kali digunakan pada saat perencanaan proyek. Metrik-metrik yang dikumpulkan dari proyek-proyek di masa lalu digunakan untuk acuan untuk melakukan estimasi pada proyek yang sedang dikerjakan. Manajer proyek menggunakan data-data tersebut untuk melakukan pengawasan dan kendali proyek. Ukuran merupakan faktor utama untuk menentukan biaya penjadwalan dan usaha. Kegagalan dari perkiraan ukuran yang tepat akan mengakibatkan penggunaan biaya yang terlebih dan keterlambatan penyelesaian proyek. Yang kedua, titik satu, ukuran jumlah baris program SLOC merupakan ukuran yang kurang akurat dan merupakan sebuah topik yang menimbulkan perdebatan selama bertahun-tahun dipandang sebagai sebuah ukuran untuk mengestimasi biaya dan waktu. Tidak dapat dipastikan bahwa dua program yang mempunyai SLOC sama akan membutuhkan waktu implementasi yang sama, walaupun keduanya diimplementasikan dengan kondisi pemrograman yang standar. Meskipun metode ini kurang akurat dan merupakan metodologi yang belum diterima secara luas, tetapi metrik dengan orientasi ukuran ini merupakan kunci pengukuran dan banyak estimasi software yang menggunakan model ini. Yang kedua, titik 12, metrik yang berorientasi fungsi, yaitu function point. Pendekatan yang berorientasi fungsi mengukur fungsionalitas aplikasi untuk mengestimasi ukuran software dan selanjutnya digunakan untuk estimasi biaya dan usaha yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Pendekatan ini diusulkan oleh Albrecht yang disebut sebagai metric function point, yaitu pendekatan secara fungsi. Yang kedua, titik 2, pendekatan model. Pendekatan model yang digunakan dalam menghitung besaran proyek adalah model function point. Yang saya jelaskan sebelumnya yaitu model function point itu pendekatan secara fungsi dibandingkan dengan pendekatan berbasis ukuran baris SLOC LN of kode. Pendekatan FP lebih independen terhadap bahasa pemrograman sehingga bisa diterapkan pada jenis aplikasi yang berbeda, baik aplikasi database yang non-prosedural, sistem informasi berbasis web, maupun aplikasi penghitungan misalkan payroll. Yang ketiga, pemodelan estimasi biaya atau cost estimating. Yang pertama, cost estimating input. Poin-poin yang sangat penting dalam ini, cost estimating ini, yaitu satu, faktor perubahan lingkungan, meliputi produk atau model
software yang dibutuhkan serta standar tarif yang ditetapkan. Yang kedua, proses pengaturan aset meliputi cost estimating policy, cost estimating templates, informasi masa lalu, dan file project. Dalam hal ini, dalam faktor poin-poin 2 ini, menurut saya faktor yang pertama itu adalah lingkungan. Itu sangat penting bagi sebuah estimasi biaya. Yang kedua, proses pengaturan aset. Itu juga sangat penting. Karena kalau tidak ada proses pengaturan aset, nanti akan tidak berjalan lancar. Yang kedua, cost estimating tools and techniques. Poin-poin yang sangat penting dalam cost estimating ini yaitu satu, melihat jalannya proyek dan estimasinya, terutama di sini perkiraan pembiayaannya. Yang kedua, menetapkan biaya masing-masing bagian resource. Hal ini sangat penting karena dengan penetapan ini akan jelas berapa cost secara keseluruhan yang akan dikeluarkan walaupun belum mencapai final. Yang ketiga, cost estimating outputs. Poin-poin penting dalam cost estimating ini yaitu satu, aktivitas estimasi pembiayaan secara garis besar. Yang kedua, aktivitas estimasi pembiayaan detail dengan sebaran tiap-tiap bagian dari keseluruhan proyek. Yang terakhir, penutup. Dari hasil analisa sebelumnya, dalam proyek pengembangan software dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, proyek software hasil observasi mempunyai tingkat kompleksitas yang relatif tinggi. Yang kedua, menggunakan ukuran metrik function point, yaitu pendekatan secara fungsi, yang cenderung besar dibandingkan dengan biaya yang dialokasikan. Yang ketiga, proyek software hasil observasi menggunakan dana atau biaya penyelesaian proyek yang relatif kecil atau cenderung kecil jika dibandingkan dengan besaran ukuran software yang dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa software host hasil observasi belum mengestimasi biaya pengembangan software secara real, secara asli sesuai ukuran software. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk pertanyaan bagi para penonton atau yang melihat, bisa nanti komen di channel YouTube saya. Sekian dari saya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.